Luar biasa. Tepuk tangan dong. Pan Ibang minta ijazah nak dia ge. Iya. Kalau di YouTube mah belum ada ijazahnya. Iya. Makanya Pak Haji makasih ijazahnya. Iya. Ada lagi ijazah yang saya minta lagi. Apa? Centong. Boleh, tadi kasih centong. Tapi saya udah beli yang orang lagi masak. Iya. Tadi saya beli. Bu, ada centong kayu gak, Bu? Buat apaan, Tad? Ada perlu gua ada syarat buat bini balik ya. Jangan banyak ngomong. Berapa? Berapa aja deh terserah Ustadz. Ya udah nih, saknya aja ya. Tuh. Udah. Harusnya centongnya lebih tua dari Ustadz. Oh, umurnya. nggak tahu tuh ini mah, nggak tahu. Nah, ini lebih tua dari Nah, alhamdulillah Ustadz. kalau gitu, boleh. Lebih tua. Ikhlas ya, Pak Haji? Ikhlas. Alhamdulillah. Buktinya ini tua karena ini centong lebih hitam dari kulit Ustadz. Tepuk tangan dong. Ketampar lagi. Ketampar terus. Tapi mantep ya, Pak Haji. Iya. Seneng, bukannya marah, bukan kesel, malah seneng gitu. Ada orang kayak gini di dunia ini. Makasih Pak Haji, udah bikin saya bahagia hari ini. Mau nangis Aja gini Ustadz, yang bikin kenapa istrinya Ustadz nggak balik, kenapa rezekinya nggak pada nempel ke ibu, ke bapak, kenapa duit nggak ngejar. Kalau saya kan duit ngejar ke saya. Contohnya hari ini aja kita kan bisa jual sapi 2 ekor yang paling gede 150 juta, jadi 2 ekor 300. Tanpa saya nawarin, jadi cuman diliput sama Kang Regi di YouTube. Itu tamu nggak milih, nggak nawar, nggak dibawa pulang. Pak Haji, itu di YouTube bener sapinya 150 juta, bener. Saya beli 2. Kok nggak nawar? Enggak lah. Buat apa nawar, orang sapinya dipotong daging buat anak yatim? Ngapain gue nawar? Kecuali kalau sapinya gue potong daging buat tetangga, gue tawar. Ini kan anak yatim, dagingnya dibagiin. Saya udah lihat tadi. Terus warna apa? Nggak usah, seadanya aja. Terus mau dikirim kemana? Kok dikirim? Kan dipotong di sini besok pagi. Wow, tidak ada di Indonesia orang jual sapi tidak ditawar. Nggak ada. Semua orang sapi pasti ditawar. Kedua, tidak ada orang beli sapi nggak milih. Rata-rata di Indonesia milih. Tidak ada orang beli sapi nggak dibawa pulang. Rata-rata di Indonesia orang beli sapi dibawa pulang. Ini nggak milih, nggak nawar, nggak dibawa pulang. Harganya 150 juta, beli 2 ekor. Subhanallah. Apa yang saya jalanin ilmunya? 1, jangan mikir. Nah, kita ini masih mikir. Jangan komen. Kita ini juara 1 kalau suruh komen. Ketiga, jangan ngeluh. Kita tuh juara 1 kalau suruh ngeluh. Nah, makanya Ustadz, kenapa kok istrinya diulang-ulang? Kenapa ibu yang punya utang lunas, utang lagi? Ibu ini balik lagi. Karena 1, Ustadz tidak bisa dari bangun tidur sampai mau tidur gembira. Subhanallah. Harusnya gembira. Kok tahu Pak Haji? Ya karena gue liat kontolok keling. Tepuk tangan. Jadi lo harus gembira Ustadz. Kenapa harus gembira? Karena kalau gembira hatinya buka. Berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Tapi kalau Ustadz nggak gembira, hatinya nutup. Kalau hatinya nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah nggak bisa masuk. Memang punya mobil, tapi mobil cicilan. Enggak, gue nggak cicilan, tapi mobil second. Nah, gue punya rumah, tapi nyicil. Enggak, gue nggak nyicil, tapi rumah lama. Punya motor, nyicil. Enggak, gue motor nggak nyicil, tapi motor second 2022, 2021, 2020. Harusnya 2023. Nah, mesti gembira. Carana. Kenapa? Carana. Caranya, ibu dan bapak paksain kalau bangun tidur jangan sekali-kali cari HP. Kita kadang bangun tidur yang dicari HP. Mana nih HP? Jadi yang benar adalah kalau bangun tidur yang dicari Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, suami, saya, istri, saya, anak, kalau ada cucu, kalau ada mantu, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang kalau ada pasangan. Dan saya bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar tunai. Titik. Jangan nanya, habis berdoa tuh, habis ucap syukur sama Tuhan kita, dari mana? Nggak boleh. Karena Allah, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa.
Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mau ngasih ustadz, bos, mbaknya, semua yang ada di sini 10 miliar per bulan, nggak bisa. Bukan Tuhan dong gue namanya. Buktinya malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, gue bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa ngasih 10 miliar per bulan nggak bisa? Kecil lah. Syaratnya apa Allah? Nggak ada syarat. Emangnya gue siapa? Gue kan Tuhan. Masa gue perhitungan sama hambanya? Syaratnya apa Tuhan? Syarat nggak ada. Kalau gue bilang kun, fayakun. Jangan bilang syarat deh. Nanti bener-bener gue kasih syarat loh. Kita nih kadang suka, Tuhan, cobaan apa lagi yang akan datang? Oh lo, tepuk tangan dong. Sebenarnya gue mau ngomong sama lo, nyindir dia. Sebenarnya bukan pertanyaan, bukan ada di lo, adanya di dia. Tapi dia kan kalau nggak disindir dia nggak ngakak. Dia mesti disindir dulu. Salah saya apa Allah? Salah saya. Nggak boleh. Kita suka begitu ngeluh. Atau kita suka ngomong ini, sampai kapan begini terus? Nggak boleh juga. Kalau hari ini aku kabulin, kenapa harus sampai besok? Kita kadang nanyanya, sampai kapan? Karena Allahnya sayang sama kita butuh hiburan. Pada saat kita ngomong, terus sampai kapan? Allah langsung kontak Kus Plus. Kus Plus, kapan? Sampai nggak boleh sampai kapan. Kalau besok terkabul kenapa enggak? Nih kadang nih tamu-tamu RDI suka ngomong ini, Ji, kata temen gue kalau kita sering tahajud ntar banyak cobaan. Nggak mungkin, lu tuh nggak mungkin dikasih cobaan. Kalau dia memang mesti dicoba. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Kalau dia dicoba, lu enggak. Kan nama sama dia sama gak? Enggak. Tanggal lahir enggak, hari lahir enggak. Nama orang tua enggak. Ya dia dicoba, lo enggak. Lo mesti yakin itu. Ini enggak. Emang bener ya? Kalau kita rajin tahajud banyak cobaan. Ya elah, itu lagi dibahas. Janganlah. Nama beda. Tanggal lahir beda. Hari lahir beda. Dia dicoba, kita enggak. Begitu. Dia tahajud kayak Haji Marco nih. Waktu datang 2014 Desember. Dia datang dengan kontrakan 6 pintu. Tapi sekarang di 2023 Haji Marco kontrakannya 21 pintu, rukonya 15 pintu. Nah, temennya Haji Marco barengan tuh namanya Roni, Pak Roni. Roni dagang sembako kelontong itu 2015 omsetnya per hari cuma 20 juta. Sekarang Roni ngamalin ilmu RDAY di 2023 omset kelontong dan sembakonya per hari 600 juta per hari. Nah, Ustadz juga jangan, saya berapa lama Ji istri gue balik? Kata Allah jangan nanya begitu. Itu namanya kita perhitungan. Pasti balik. Kan ayatnya ada, Allah, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ayatnya gitu. Nggak ada ayatnya gini Ustadz. Mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Jadi nggak ada kata insya Allah. Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Jadi nggak ada kata-kata mudah-mudahan. Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada kata semoga. Jadi semoga adanya di mana Allah? Semoga adanya di apotik dan rumah sakit. Semoga lekas sembuh. Makanya hasilnya separuh mati, separuh hidup. Karena semoga lekas sembuh. Harus apa? Pasti sembuh. Pasti sembuh. Jadi sembuh. Kita kadang kan, ya semoga sembuh ya. Kata Allah, semoga. Kan yang nyembuhin gue. Nggak ada. Insya Allah sembuh ya. Insya Allah mana ada insya Allah. Insya Allah itu dipakai antara Ustadz dan saya. Insya Allah ya Ustadz. Di pernikahan yang ke-9 nanti saya datang ya Ustadz. Atau insya Allah. Amin. Ya didoain orang tua ya iya amin lah. Orang tua udah doain. Tepuk tangan dong. Berarti kan ridho. Orang tuanya ridho. Kalau saya kan lihatnya perkawinannya ke-9. Kalau Ustadz lihatnya perkawinannya kebalik dari 9 tuh yang ke-6 stabil. Oh, amin. Kalau saya ngeliatnya tadi 9. Oh iya, terbalik. Saya jadi 6. Pokoknya intinya gini.
Mulai hari ini, kalau Ustadz pengen kaya raya, Amin. tajir melintir, nggak usah ceramah, tapi duit datang sendiri. Bisa? Ya kayak saya kan, saya nggak ceramah. Saya di sini aja ngobrol di para pendatang. Tapi kan Robicon parkir, Toyota Alphard parkir, Land Cruiser parkir, Dodge Journey 3600 cc parkir, Jeep Mercy GL 400 parkir, Mercy E500 parkir, Jaguar parkir, Pajero Sport Dakar terbaru yang hitam nggak kepake tuh parkir tuh. Jadi bos kesana belok kiri ada Pajero saya. Fortuner 3 terbaru parkir, lurus belok kiri. CRV Presis Turbo putih-putih abu-abu belok kiri. Kok bisa sih Pak Haji? Karena kita tidak ngejar duit, tapi duit ngejar kita. Nanti ada ilmunya. Tapi kalau belajar kan butuh 2 jam 3 jam. Nanti kalau kita ngajar Ustadz takut yang lain kan pada ngerutu. Nanti atur waktu aja, nanti saya ajarin. Caranya duit ngejar kita, bukan kita ngejar duit. Caranya pasien ngejar kita, bukan kita ngejar pasien. Caranya PO ngejar kita nggak ngejar PO. Caranya order ngejar kita nggak ngejar order. Ada ilmunya Ustadz. Terus ada lagi gak pertanyaannya? Udah. Iya, takut dianggap bohong ceramah nih ceramahnya nih. Iya Ini kalau boleh, lagi ceramah. bagus. Nah, ini lagi ceramah ya. Tapi kan nanti Ustadz capek. Itu makanya. Kalau bisa Nggak ada mah duitnya nih mah. Iya mas, Gratis, kalau Pak. bisa Ustadz di rumah duit pada datang. Kayak saya kan Robicon nggak beli, yang ngasih Pak Haji Sultan. Mercy E250 terbaru kalau beli sekarang 1,3 M nggak beli, yang ngasih Bu Rini. Honda Jazz terbaru kalau beli 386 nggak beli, yang ngasih Ovan. Nah Pak Haji Sultan yang ngasih Robicon dia kenal. Mercy E250 yang Bu Rini dia kenal. Anaknya Ovan dia kenal. Dia pada kenal. Jadi intinya gini, jangan ngejar duit, jangan ngejar pasien, jangan ngejar PO, jangan ngejar order. Tapi itu pada ngejar kita. Caranya apa? Ada. Tapi kalau diterangin bisa 2 jam, paling lama 3 jam. Nanti kasihan yang lain, nanti saya ajarin khusus. Namanya konsultasi privat khusus. Tadi saya ajarin nih. Tipnya kayak gini nih Ustadz nih. Oh ya oke. Oh, udah. Ustadz duduk aja. Ustadz, saya punya rumah 1000 meter buat Ustadz ya. Tinggal. Kayak saya rumah ada kolam renangnya, ada kolam ikan koinya, ada mobil parkir bisa 19, nggak beli. Kalau beli berapa? Kan kita ngajar begini kan nggak bayar. Ini kan pasien jadul-jadul. Maksudnya 100.000 nggak lah, gratis. Tapi pasti nanti ketemu jalannya. Gitu. Kalau gurunya punya Robicon, Ustadz harus punya Robicon. Kalau gurunya punya Toyota Alphard 2 hitam putih, hitam genap putih ganjil, Ustadz harus punya. Kalau gurunya punya Jeep Mercy GL 400, Ustadz harus punya. Gitu. Kecuali kalau gurunya naik Grab car ya Ustadz naik Grab car kan. Jadi intinya pulang dulu istrinya. Nanti kalau udah pulang, nanti istrinya buat pesugihan. Pesugihan tuh buat manggil rezeki. Mesti ada medianya. Gitu. Bisa, harus bisa. Dan pasti bisa. Ada lagi? Itu ijazah terakhir yang centong Pak Haji. Boleh, tadi dikasih ntar. Udah saya kasih, siapin. maksudnya Ada kalau- centongnya? Ada? Oke. Kalau ada. yang di YouTube kan kurang detail, mungkin di sini bisa didetailin lagi. Gimana? Ya, Oh, manggil duit? semuanya lah. Oh bisa, dikerok aja Ustadz. Kan Paham. kita punya pasien di Bekasi, dia hamil, prematur baru 6 bulan, lahir, bayinya mati. Nah, pada saat bayinya mati kan umur 6 bulan, jadi kan bayinya ditaruhnya di bak karena masih kecil kan. Nah, terus ada tukang belau. Nanya tukang belau, itu ada apa rame-rame? Itu ada orang baru ngelahirin prematur 6 bulan mati. Kata tukang belaunya, punya centong nggak? Centong kayu ada. Mana centongnya? Diambil tuh dari dapur. Oh, diketok tuh Ustadz ininya apa? Embernya. Bangun, lu udah kelamaan tidur tuh. Tamu-tamu udah banyak. Ayo bangun. Melek tuh bangun. Jadi tuh centong tuh luar biasa. Makanya Ustadz, zaman dulu, zaman nenek kita, buyut kita, tidak ada yang punya anak, anaknya nakal. Tidak ada.
Tidak ada yang punya anaknya, walaupun dia nggak sekolah ya, tapi nakal nggak ada. Kenapa? Karena dia makannya pakai centong kayu. Sekarang pada zaman modern pakai centongnya plastik. Makanya anaknya pada ndablek-ndablek. Anaknya 2 ndablek, anaknya 1 ndablek. Dulu anaknya 5, 6, 7 nggak ada. Karena makannya pakai centong kayu. Pakai ilmu kearifan lokal. Dulu, zaman dulu, bapak lari-lari kejedot sama dia. Dot. Itu cuma diuyak rambutnya emaknya, nggak benjol. Kalau sekarang cari trombopop. Trombopop. Kalau punya duit, kalau nggak ada, akhirnya palanya benjol-benjol. Uyak aja pakai rambutnya emak kita. Ya kan? Itu ilmu kearifan lokal. Tapi kan orang sekarang, ji lo ilmunya tahayul. Ya karena lo nggak ngalamin, bos. Itu. Ketiga ya, bos. Zaman dulu kalau kita punya bayi rewel, itu neneknya atau ibunya remes alat kelaminnya diraupin ke mukanya, diem, langsung bayinya diem. Setan aja takut sama alat kelamin kita. Iya kan, cobain zaman dulu. Pernah ngalamin nggak? Maghrib rewel ya cucu kita. Kan diraupin sama neneknya langsung diem. Diusap mukanya, diem langsung. Maksud saya, coba deh kita bangun lagi nih kearifan lokal. Kenapa? Karena ini udah luar biasa, udah lari jauh dari pakemnya. Makanya kalau bisa kita sepakat tamu-tamu RDAY makannya pakai centong kayu, walaupun masaknya pakai magic jar. Itu. Zaman dulu, bos, nggak ada yang sakit diabetes. Apa dengar zaman dulu sakit diabetes nenek kita? Nggak ada. Kenapa? Karena dia mandinya sebelum ayam berkokok. Kalau kita anak-anaknya, cucu-cucunya nih, mandinya udah siang. Makanya udah rumahnya tipe 21, nyicil pula. Udah rumahnya tipe 36, nyicil pula. Jangan dong, paksain mulai hari ini mandinya sebelum ayam berkokok. Syukur-syukur jam 00. Siapa sih Pak Haji yang udah meraktekin bangun jam 00 terus mandi jam 00? Kaya raya tajir melintir. Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola. Sampai hari ini mandi jam 00. Orang Indonesia ada gak? Hotman Paris Hutapea. Selalu jam 00 dia bangun. Nggak pernah dia bangun jam 3, jam 4, nggak pernah. Kaya raya tajir melintir. Apakah Hotman Paris Hutapea sholat? Ya kan dia bukan muslim. Udah aja bangun, mandi, seger, rezeki ada aja. Ini kan enggak. Udah bangunnya jam 5, mandinya jam 6, mandi jam 7. Aduh. Jadi wajar lah kalau tipe 21 rumahnya. Udah gitu DP lagi. Aduh. DP. Kalau bisa tipe 21 cash lah. Ini tipe 36. Cicilan masih 5 tahun lagi. Amprot. Ya iya, betul. Gue mau sindir. Ada lagi? Itu aja tadi yang dicentong tuh dikerok. Nah, nanti Ustadz centongin. Misalkan duit nih. Misalkan Ustadz punya duit nih. Centongin. Sebelum dicentongin, duitnya dipanggil dulu. Diajak ngomong. Wang, besok gue mau bayar cicilan ya. Uang, besok gue mau bayar kontrakan ya. Uang, besok gue mau beliin rokok buat laki gue ya. Kalau bisa lo balik lagi, tapi jangan sendiri. Segepok. Kalau ya buat temen-temennya. Jadi lo ngajak ngomong duit. Gue juga ngajak ngomong duit, Ustaz. Jadi ngajak ngomong. Nanti ya, oke? Nah, lo beliin rokok, lo bayar ojek, lo bayar. Nanti dia pasti balik lagi. Asal lo ngomongnya dengan yakin. Kan kuncinya aku. Apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Tapi kalau kita udah ngomong, udah kita belanjain. Mana kok gak balik-balik? Kata Allah, ya Allah. Kan yang ngasih duit gue, bukan duit. Duit mah hanya cuman perantaranya. Udah lupain. Yang penting udah ajak ngomong belum? Udah, ya udah. Santai, bos. Gue juga ngomong gitu. Sapi, gue mau ke Jakarta. Pasti nanti gue bawa pembeli lu ya. Lu sama dia tuh sebelah tuh. Oke? Gue mau jual 150. Oke? Ya, gue jalan ya ke Jakarta ya. Gue tadi pagi kemari, terus gue balik ke Jakarta. Balik dari Jakarta dapat 2 pembeli, bos. Satu orang beli 2 ekor.
Gurunya bisa, muridnya harus bisa. Tapi tanpa harus kerja. Kalau kerja kan ustadz kan pasti hafal ya. Nih, kan ini ada ustadz. Zaman Nabi itu ada gurunya namanya kiai siapa saya nggak hafal, ustadz siapa saya nggak hafal. Nah, dia punya murid juga, kiai juga ustadz. Nah, kata muridnya gini, Pak Kiai, gue besok mau kerja di perkebunan anggur ya. Oh, Imam Kenapa? Syafi'i, Imam Maliki ya. Ya. Muridnya siapa nih? Imam Syafi'i. Nah, gue mau kerja di pabrik, di perkebunan anggur. Kiai mau gak? Udah lu aja dah. Kan kita harus ikhtiar Kiai, kita mesti syariat. Ya udah lu aja udah. Dia kerja tuh pabrik perkebunan anggur, pulangnya dibawain anggur. Nah karena dia punya guru, gue mau ngasih mahabah sama guru, ngasih anggur. Tuh Kiai, kalau saya nggak kerja di perkebunan anggur, kita nggak mungkin makan anggur Kiai. Oh iya. Udah terakhir, udah nggak ngomong muridnya, gurunya ngomong. Gue juga dari tadi nggak kemana-mana, gue di sini aja sama jamaah. Tapi gue makan anggur juga tuh. Jadi intinya apa? Jangan kita ngomong gini, kita kan mesti ikhtiar. Lu ikhtiar, gue enggak. Kan gue mesti syariat, lu syariat, gue enggak. Jangan, karena gue udah Robicon nggak beli. Di mana-mana orang Robicon beli bos. Harganya 1,7, gue nggak beli. Yang ngasih siapa? Haji Sultan yang utangnya lunas 150 miliar. Cash, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Karena gue ajarin, dia tanda terima kasih ngasih gue Robicon. Istrinya ngasih terima kasih gue, dikasih Mercy E250. Anaknya tanda terima kasih ngasih gue Honda Jazz terbaru, harganya 286. Haji Sultan siapa? Dia kenal, rumahnya di Kemang, punya tambang nikel, punya tambang batu bara. Betul? Jadi intinya gini bos, kita jangan suka sok tahu. Maksud sok tahu tuh, ya kita mesti ikhtiar dong. Kalau nggak ikhtiar kita gimana? Ya udah lu yang ikhtiar aja, gue enggak. Nah ikhtiarlah dia kerja di perkebunan anggur. Nah pulang dia dakwah anggur. Tapi gurunya nggak kerja tuh di perkebunan anggur. Gurunya malah itu ngomong sama jamaah-jamaahnya ngajarin. Kayak ini kan saya ngajarin. Anggurnya dibawa sama muridnya tuh yang kerja di perkebunan anggur. Makan bareng sama gurunya. Kata gurunya, gue kan nggak kerja di perkebunan anggur, makan anggur. Nah maksud gue, ucapan adalah doa. Bisa gak bapak dan ibu pulang dari sini ngucapnya jangan sembarangan. Namanya kita mau punya mobil ya kita mesti ikhtiar. Lo ikhtiar, gue enggak. Begitu. Namanya kalau kita mau sidang biar menang, ya gue mesti bawa ya pengacara atau istilahnya barang bukti. Lo gue enggak. Apa dong kalau gue mau sidang di pengadilan biar gue menang? Apa dong kalau gue berdebat biar gue menang? Apa dong kalau gue nawarin barang orang beli? Apa dong kalau gue pengen jual sesuatu laku? Sana dalamnya dibalik bos. Emang ada zaman dulu nenek moyang di Ambon itu ada namanya ilmu akal-akalan. Lo cek di Ambon. Ini ilmu nenek moyang kita namanya ilmu akal-akalan. Kata orang Ambon. Itu cara dalam dibalik, BH dibalik. Jadi kalau apa yang lo mau, pasti kedapat. Apa lo mau, misalkan lo sidang mau menang, pasti menang, gak bakal kalah. Makanya mata elang, shit. Pasti gue hari ini dapat buruan. Gak pernah gagal bos, mata elang bos. Nongkrongnya cuma di pinggir jalan, main HP. Cet, wah ada kejar, set. Katanya yang punya motor, kok gue tahu? Lu cara dalamnya gak dibalik, goblok. Coba kalau dibalik, konslet, nggak bakal kelacak. Ini gue bocorin aja, karena kita para penunggak cicilan. Para penunggak cicilan. Jadi nanti bos, debt collector nggak bakal ngelacak lu. Kenapa? Karena si debt collector canggihnya di Bali, lu juga di Bali. Jadi bingung sama bingung. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Tapi kalau kita cara dalamnya nggak dibalik, sementara debt collector balik, ketemu bos. Dah. Dulu belum ada ya. Tapi sekarang, makanya kata debt collector, Ji kenapa dibocorin? Ya kan gue penunggak cicilan bos, sama tamu gue bos. Bahasanya. Jadi gini bos.
Balik celana dalam lu, istri lu pakai celana dalam tapi balik, nanti ketemu di Indomaret atau ketemu di Alfamart. Pas lagi belanja, pas dia lagi di kasir mau bayar, kayak ketegrep. Nah, ketemu lo sama Matalang. Kalau bisa tahu, nih celana dalam gue pakai dibalik. Gue punya guru nih, ilmunya nggak waras, tapi hasilnya waras. Celana suaminya kan di luar kota, terus nggak mau tahu mau pulang kapan. Ini pakai celana dalam dibalik, terus dia udah ngasih jadwal. Tanggal 4 pulang. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Maksud gua, kita praktekin ilmu-ilmu yang ramah, ilmu-ilmu yang kearifan lokal bos, yang nggak pakai syariat, yang nggak pakai mahar-mahar. Memang mahar bagus, tapi kalau kita ada maharnya. Kalau orang kan gini, kalau mau bini lo dibalik, lo cari ayam bulu walik. Kalau orang Jawa bilang ayam walik, jadi ayam yang bulunya terbalik. Ada di mana? Ya di pasar pramuka lah, kan banyak itu ayam-ayam bulu terbalik. Ada yang hitam cuma ini ada. Tapi kan harganya mahal, nggak murah. Kenapa nggak cara dalamnya dibalik aja? Ngapain harus pakai ayam bulu wali? Memang bener sih, tapi kan itu mahal. Yang murah apa? Tuh, cara dalam istri kita pakai, tapi dibalik. Wow. Ji, kalau gue marketing mobil, cara dalam lu balik, pasti ada aja. Jadi lu cukup duduk di kantor, orang beli pada datang. Balik. Berapa lama? Ya jangan perhitungan lah, pakai aja dulu. Masa belum terkabul aja udah perhitungan. Berapa lama? Janganlah, pakai dulu. Jadi ya diusap. Jadi celana dalamnya yang mau tidur, bahas pakai diusap kalau mau tidur 99 kali. Mau tidur sama bangun tidur 99 kali. Nanti kalau kita ketemu nasabah, klien, atau orang yang kita kayak juju, bawaannya kalau ngeliat kita, bawaannya pengen aja ngasih uang lah, ngasih PO lah, ngasih kerjaan gitu bos. Tanpa kita ngemis-ngemis, bos ada kerjaan gak bos? Kata Allah, kalau lo udah gue ciptain ke muka bumi, ngapain lo ngemis-ngemis? Goblok. Ngemis-ngemis manusia sama manusia. Yang ada kalau deal, yang ada ngutang lo. Selingkuh iya lo. Udah gak usah. Ke gua aja. Jadi mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi ibarat doanya itu pesawat, amin anak yatim roket. Des. Nah lo cari yatim yang kayak gue bahasanya. Yatim yang eksklusif. Apa tuh? Yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad. Emang kalau ditinggal bapaknya meninggal dia udah lahir? Ya bagus tapi kurang greget. Kalau ibarat kita nih sakit penyakit dalam, dokter penyakit dalam. Gak bisa sakit dalam berobat ke dokter umum, kurang greget. Sakit kuping, berobatnya ke THT. Mana ada kuping berobatnya ke dokter umum, kurang greget. Jadi yatimnya yang spesial. Apa tuh? Yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Kedua, yatim umroh. Anak yatim kecil-kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Dia udah berangkat umroh. Udah nyium batu ajar aswad. Tuh bagus. Yang ketiga yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya tiap malam tahajud aja. Nah kita di sini ada 3. Yatim kurung, yatim umroh, sama yatim tahajud. Nah Ustadz bisa pakai. Ji, gue numpang pakai boleh? Boleh lah. Karena ini kan wifi-nya kuat. Emang kalau gue doa di rumah nggak kuat? Kuat sih karena Ustadz ibadahnya bagus, pahalanya banyak, tapi kan tekornya juga banyak. Gitu. Akhirnya kalau ibarat HP itu baru isi pulsa, HP-nya kurang, namanya kena roaming. Nah, di sini kan wifi-nya kuat, nah, tinggal numpang. Ada lagi? Yang 1 menit aja karena kasihan jemaah yang lain. Yang itu kan di keroknya ada nominal gak? Yang buat duit tadi. Ustadz mesti pegangnya angka yang gede. Paling gede 100. Pasti. Ya. Jangan angka yang 5.000. Ya. Nanti yang datang 5 ribuan semua, buat apa kita nggak penting. Di keroknya. Ya, ini 100 ribuan. Kerok. Ajak ngomong dulu sebelum dikerok, ngomong. Nanti lo gue mau pakai. Nanti ngomong terus dikerok. Nah, Ustadz ada gak di kantongnya duit kayak gini 100 ribuan? Ada. Mana? Ada berapa lembar? Ada tadi pakai ini pakai. Coba lihat dulu.
100 ribuan. Ya kurang manjur. Ntar tukarnya. Berarti ini tukar ke abah nih. Hah? Haji. Haji, ini tukar nih berarti. Nggak usah. Nih, gue sangonin aja 500 ribu. Buat Ustadz tuh gue kasih 5. Wah. Emang ada gak? Pengobatan dibayar 5 lembar. Nih, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Biar semangat dong, tepuk tangan yang kencang dong. Nah, nanti centongnya ada di luar. Ah, centongnya nih. Nah, nanti diajak ngomong. Tapi kan centongnya nih sama Ustadz beda. Nih agak putih, Ustadz hitam. Cari yang hitam ada, yang hitam ada. Disesuaikan sama muka sama hidung lo. Ada. Nah, di mana-mana orang pengobatan herbal mesti beli. Ini pengobatan centong dikasih. Pengobatan duit, diajak ngomong, duit dikasih. Jadi nggak ada. Ini kayak nominalnya di keroknya biasa banget gitu. Satu aja. Satu. Nanti yang 4 lembar Ustadz bisa buat nanti pulang dari sini makan, pecel lele buat beli bensin, buat perpanjang STNK gitu kan udah mau jatuh tempo misalkan. Kok tahu sih kamu? Tepuk tangan. Kok tahu sih? Tadi gua keker kontol lo manggut-manggut. Enggak, demi Allah demi Rasul tabrakan kalau bohong nih. Bener. Tepuk tangan. Stres. Bener, Bah. Wah, ini mah baca pikiran nih, bahaya nih. Udah, Bah. Oke. Ini di keroknya Ya. sekuatnya apa semampunya? Ya semampunya, sekuatnya, mana aja pilih. Karena itu diajak ngomong dulu. Diajak ngomong heula. Terus baru, iya. Nanti datangnya sebrut ya, sebrut. Datangnya sedus ya, sedut. Paham. Datangnya sepak. Kan ucapan adalah doa. Itu masalah berapa menit gitu ngerokna gitu. Enggak boleh Bilangkeun nya Iya. semampu nawe. Iya. Oke? Tepuk tangan dong, luar biasa. Terkabul ya, Bos. Gue tadi humor ya, Bos. Jangan diambil hati.